Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma, sahabat PKRU yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Marinus Yohanes Leander, anggota PKRU Jemaat GPIB Pancaran Kasih, Depok. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam program Dewan PKRU, saya dan PKRU membaca Alkitab bersama. Penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya, dengan kurban darahnya gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam penyertaan-Mu bagi kami dari malam hingga pagi hari ini. Engkau telah memberikan keselamatan dan kesehatan, di mana pada pagi hari ini juga ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami, hingga kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu dengan baik dan benar. Inilah kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Dan bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Efesus 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Menyatakan kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku seorang tahanan karena Tuhan, menasihatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil kepadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dengan saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh di dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah, yang di atas semua dan melalui semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah diberikan anugerah menurut ukuran pemberian Kristus. Renungan pagi hari ini, Kamis 30 Mei 2024, diberi judul Satu di dalam Kristus dengan ayat emas, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Bapak Uma yang terkasih, kita mengenal Gandhi sebagai tokoh yang sangat menjunjung tinggi keberagaman sebagai nilai kemanusiaan yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang. Salah satu ungkapannya, sesungguhnya musuh itu tidak ada. Yang ada adalah saudara yang berlainan pendapat. Ia mengajak kita memandang perbedaan bukan sebagai alat untuk menyingkirkan yang lain, seperti halnya Hitler di masa lalu. Dengan paham chauvinisme yang memandang segala kelebihan di dalam kelompok sendiri, namun penuh kebencian dengan kelompok lainnya. Inilah yang diingatkan
Paulus kepada jemaat Efesus yang terdiri dari banyak orang yang baru saja menjadi Kristen. Mereka berasal dari latar belakang dan memiliki pemahaman yang berbeda. Efesus juga menjadi lahan sumur bagi agama-agama kafir dan menjadi pusat pemujaan Dewi Artemis. Dengan keragaman itu tentu dapat menimbulkan masalah dan melahirkan konflik. Maka jemaat Efesus sebagai tubuh Kristus hendaknya hidup dalam kesatuan di tengah keragaman. Supaya hal tersebut terwujud, mereka harus hidup dalam kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Itulah panggilan mereka memelihara kesatuan roh di dalam Tuhan. Berusaha memelihara kesatuan iman jemaat kepada Allah yang Esa dan tidak terpecah belah. Baik jemaat Efesus dulu maupun gereja masa kini mestinya mencerminkan kesatuan ini. Kristus telah memperlengkapi jemaatnya dengan kasih karunia. Oleh sebab itu, setiap warga jemaat harus berkomitmen untuk hidup berpadanan dengan panggilannya, yaitu panggilan untuk memelihara kesatuan roh di dalam Kristus. Implikasinya ialah tidak ada lagi sikap yang membeda-bedakan satu dengan yang lain. Tidak ada lagi kelompok yang merasa paling berjasa dalam jemaat, dan tidak ada lagi kelompok yang dinilai bukan siapa-siapa di dalam jemaat. Semuanya sama dan satu di dalam Kristus. Gereja yang di surga dan yang di dunia bersatu dalam Tuhan, ketiga yang esa. Ya Tuhan, beri anugerah supaya kami pun Engkau tempatkan juga kekal di rumah-Mu. Maukah mari kita satu dalam doa. Kembali kami menghadap hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala penyertaan-Mu di dalam kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu ini. Jadikanlah kami ini pelaku-pelaku firman yang hidup, dan jadikanlah kami cermin-cermin bagi saudara-saudara kami maupun tetangga-tetangga kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi Dewan PKRU di dalam program kerja tahun 2024 ini. Kami mohon Tuhan berkati saudara-saudara kami, seluruh pengurus Dewan PKRU, hingga mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, Opa Uma yang pada saat ini berkelemahan tubuh. Kami mohon Tuhan, berikan mereka kesehatan dan berikanlah mereka kesejahteraan di dalam kehidupannya. Jauhkanlah mereka dari sakit penyakit. Kami yakin dan percaya Engkau akan memberi kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Terima kasih Tuhan. Inilah kami, ampunilah kami yang telah berbuat dosa dan kesalahan hingga di dalamnya menjadi kejahatan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin.
Terima kasih Oma Opa atas perhatiannya dan kebersamaannya di dalam kita membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, sampai jumpa di lain kesempatan.